Terungkap motif suami tega menikam istrinya hingga meregang nyawa di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa tragis itu terjadi di kamar kos rumah kontrakan, Jalan Manuruki 6, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Makassar, Minggu, 14 Juni 2026, malam. Korban, Ana, 24, ditemukan tergeletak tak bernyawa dengan bersimbah darah di lantai. Ia meninggal dunia setelah lehernya ditusuk badik oleh sang suami S alias A, 23. Tak butuh waktu lama, S yang meninggalkan lokasi kejadian lalu ke Jalan Sultan Alauddin, dijemput tim Resmo Polda Sulsel. Ia pun diamankan di posko Resmo Polda Sulsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kanit Resmo Polda Sulsel AKP Wawan Suryadinata mengatakan, dari hasil interogasi, S mengakui perbuatannya menusuk Ana. Pelaku menerangkan bahwa ia mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap istrinya dengan cara menusuk korban dikarenakan belakangan ini sering cekcok, ujar Wawan di konfirmasi Tribun, Senin, 15 Juni 2026. Lebih lanjut dijelaskan Wawan, amarah S memuncak saat sang istri Ana meminta untuk berpisah. Pelaku melakukan pembunuhan ini dikarenakan korban ingin pisah dengan alasan pelaku tidak ada pekerjaan tetap dan sering berbicara kotor kepada pelaku, bebernya. Lebih lanjut dipaparkan Wawan, saat melancarkan serangan menggunakan badik, korban dalam posisi duduk. Usai terkena tikaman badik di bagian leher, lanjut dia, korban langsung terbaring tak sadarkan diri. Korban sementara duduk kemudian pelaku menikam leher korban sehingga korban tergeletak dan tidak sadarkan diri. Kemudian pelaku membalikkan posisi badan korban menghadap ke bawah, tengkurap, ucapnya. Selain itu, A diduga sempat memunculkan alibi bahwa dirinya juga mendapat perlawanan dari korban. Namun kata Wawan, luka yang ada di tubuh A, bukanlah akibat dari perlawanan korban. Luka yang terdapat di tubuhnya adalah hasil perbuatan sendiri. Setelah menikam korban pelaku meninggalkan tempat kejadian lalu bersembunyi di rumah keluarganya, tuturnya. Ketua RT 1, RW 4 Kelurahan Manuruki, M. Muzakar, 58, ditemui di lokasi, menuturkan, korban dan suaminya telah dikaruniai satu orang anak. Mereka belum genap setahun tinggal di kamar kos kontrakan rumah panggung itu. Ia pun mengaku belum mengetahuinya persis pemicu terjadinya peristiwa pembunuhan itu. Dia kontrak rumah di sini, belum cukup 1 tahun dan mempunyai 1 anak, ujar Muzakar. Kalau masalahnya belum ada yang tahu sampai dibunuh karena tetangga kamar juga tidak ada mendengar kalau terjadi pembunuhan, lanjutnya. Lebih lanjut diungkapkan, korban selama ini bekerja di SPPG. Namun, ia mengaku belum mengetahui persis di SPPG ia bekerja. Suaminya saya tidak tahu kerja di mana, tapi kalau ini korban menurut informasi dia bekerja di MBG. Kalau untuk posisinya sebagai apa kita tidak tahu, bebernya. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Tamalate Ibtu ABD Latif mengungkap, hasil olah TKP sementara di lokasi, didapati adanya luka bekas sabetan senjata tajam di leher korban.